Wandami Bante, bagaimana mengatasi wandering thought? Makasih Bante. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi pikiran yang mengembara, ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab kenapa pikiran kita itu mengembara. Yang pertama, prioritas kita. Ya. Kalau misalnya ya kita menganggap meditasi itu sebuah kebutuhan primer, ya, jadi kita pasti akan bisa prioritaskan. Pikiran kita juga tidak mengembara, ya, tidak akan sering mengembara. Nah itu contohnya misalnya kayak maksudnya itu kebutuhan itu apa? Seperti kalau kita antara makanan sama handphone misalnya. Nah jadi yang mana yang lebih prioritas? Mendapatkan makanan saat lapar atau punya telepon? Nah jadi pasti karena kebutuhan akan makanan itu enggak bisa enggak, oleh sebab itu kebutuhan makanan jadi prioritas. Seperti itu. Nah, jadi kalau kebutuhan itu menjadi prioritas, kita pasti akan usahakan. Nah, oleh sebab itu, kalau meditasi itu hanya sekunder, ya, kita kurang memahami kebutuhan akan meditasi, juga kita mungkin belum merasakan manfaat dari meditasi, jadi itu bukan menjadi prioritas utama kita. Nah, itu bisa jadi pikiran kita itu mengembara. Nah, jadi misalnya kalau kita punya dua prioritas tiba-tiba datang, ya pada saat kita meditasi, terus misalnya pada saat kita retret ya, meditasi intensif, tiba-tiba ada telepon bilang bahwa keluarganya sedang sakit atau ada sesuatu yang gawat di rumah terjadi. Nah, otomatis waktu itu prioritas kan pasti larinya ke yang gawat ini dulu, ya, karena meditasi bukan prioritas utama waktu itu. Nah, jadi pikiran kita pasti tidak bisa fokus ke objek meditasi. Nah, oleh sebab itu prioritas utamanya harus diselesaikan dulu. Nah, makanya kalau sudah tahu seperti ini, biasanya kita cari waktu yang tepat untuk meditasi. Nah, untuk umat awam, waktu yang tepat untuk meditasi adalah saat sudah tidak ada kerjaan. Ya, jadi misalnya sudah pulang kantor atau sudah tutup toko, nah udah mandi atau sudah makan, ya. Nah, acara bebas, jadi bukan waktu yang bisa diganggu orang. Nah, misalnya 1 jam ke depan ini saya akan meditasi. Nah, waktu itu meditasi menjadi prioritas karena nggak ada kerjaan lain. Atau kerjaan lain itu setelah meditasi. Nah, misalnya masih ada PR lain kan, masih ada harus perencanaannya lain, bikin pembukuan dan lain-lain. Nah itu setelah meditasi ini. Nah, misalnya Anda prioritaskan seperti itu, nah Anda tekati di depan waktu meditasi, Anda merenungkan di dalam batin, Anda bisa renungkan misalnya dalam waktu 1 jam ke depan ini, saya hanya ingin tahu objek meditasi saya. Nah, Anda bisa afirmasi ke batin Anda 3 kali, tekati. Dalam 1 jam ke depan ini, pokoknya saya hanya mau menyadari objek meditasi saya, yaitu apa? Misalnya, nafas. Saya hanya akan mengamati nafas. Semua objek lainnya saya akan acuhkan. Nah, Anda bisa ucapkan 3 kali afirmasi seperti itu, tekati seperti itu, waktu pada saat Anda mulai duduk. Nah, biasanya waktu pikiran mengembara, dia akan secara alami, secara otomatis, dia akan ingat lagi, oh tadi kan harus balik ke nafas. Nah, nanti dia pasti akan balik lagi ke nafas otomatis. Nah, tapi ya ini bisa jadi semakin lama ya, dia akan semakin longgar. Ya, misalnya tadi ingat balik lagi ke nafas sebelum 1 detik. Nah, terus atau nanti pikiran mengembara yang kedua kalinya mungkin setelah 3 detik dia baru ingat lagi nafas. Nah nanti pikiran yang ketiganya mungkin
4 detik, 5 detik baru balik lagi ke nafas. Nah, dia akan semakin lama semakin longgar. Nah, kalau udah semakin longgar lebih dari 1 menit baru ingat lagi balik nafas ya. Nah, Anda bisa kuatin lagi tekadnya, berpikir bahwa saya dalam waktu 1 jam ke depan ini, dalam waktu yang saya sudah batasi ini, saya akan fokus ke nafas. Pikiran apapun yang muncul, saya akan kembalikan lagi ke nafas. Nah, Anda bisa tekati lagi 3 kali. Ya, jadi dia akan balik lagi ke nafas. Nah, dengan demikian Anda bisa mengurangi pikiran yang mengembara. Ya. Nah, itu jadi cara membuat meditasi itu menjadi prioritas. Nah, kadang ya, karena sebetulnya intinya adalah prioritas ini ya. Misalnya ya, Buddha bilang 1 jam lagi Anda mati. Ya. Nah, karena Buddha yang bilang mungkin Anda percaya ya. 1 jam lagi saya mati. Berarti sekarang ini apa yang kita akan lakukan misalnya 1 jam lagi kita mati. Oke, misalnya kita putuskan mau meditasi. Itu yang terbaik yang saya bisa lakukan sekarang misalnya. Nah, udah. Dalam waktu 1 jam itu, apakah pikiran Anda akan mengembara? Enggak, karena Anda sudah takut mati. Ya, Anda sudah enggak punya banyak waktu lagi. Sisa 1 jam ini ada saja yang diberikan untuk mengkondisikan pikiran Anda tenang sebelum mati. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kematian sudah mendekat, ya, biasanya kalau ditanya prioritas Anda apa? Nah, kita bisa jawab pertanyaan tersebut dengan cepat biasanya ya. Maka jawaban yang muncul, nah itu adalah prioritas hidup kita biasanya. Nah, jadi itu intinya adalah prioritas. Nah, bisa jadi ya Anda tidak menghargai meditasi. Jadi Anda masih suka melihat, mencium, merasa, terus menikmati objek sentuhan, ya, objek bau. Nah, jadi kalau raga atau nafsu keinginan itu masih besar ya, untuk melihat objek-objek indera, untuk menikmati kesenangan-kesenangan indera, maka waktu meditasi pasti akan sulit. Ya. Nah, Anda perlu merenungkan cacatnya objek kesenangan indera ini. Ya. Jadi kesenangan indera itu sebetulnya untuk memperolehnya butuh waktu yang lama, usaha yang lama. Dan usaha yang dilakukan biasanya kebanyakan aku salah ya, ketidakbajikan. Nah, oleh sebab itu dari awal aja dia sudah cacat ya, sudah ada jeleknya. Nah, terus pada saat menikmati juga apakah aku salah? Ya, kebanyakan ya aku salah kan, kita menikmati kesenangan indera itu ya dengan lobha ya, dengan keserakahan. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Daya tariknya ya. Nah, kita semakin melekat enggak ke kesenangan indera? Biasanya kita semakin melekat ya. Jadi sebelum, pada saat dan sesudah, dia itu selalu merongrong kita, selalu membuat kita semakin mau melekat lagi ya. Nah, juga ya di zaman sekarang kita juga tahu ya, kita itu hampir semua orang itu terikat sistem. Jadi sebetulnya mungkin kita kadang nggak begitu butuh barang ini ya. Nah, tapi karena iklannya bagus dan lain-lain ya, jadi kita tergerak untuk beli ya. Misalnya ada promo, ada diskon ya, kita tergerak untuk beli. Padahal sebetulnya tadinya belum butuh, belum ada kebutuhan akan itu. Tapi kalau sudah muncul iklan-iklan seperti itu, mumpung kita berpikir ya, mumpung begini dan begitu. Nah, jadi kita tergerak untuk membeli. Nah, akhirnya apa? Kita semakin nggak bisa lepas kan. Sebetulnya akhirnya kita nggak terkendali. Bukannya kita yang mengendalikan, tapi dari perusahaan yang mengendalikan kita, sistem yang mengendalikan kita gitu. Nah, misalnya seperti telepon juga kita tahu ya. Kita sudah punya telepon, tapi kita harus ikutin sistem, dalam arti harus update lah. Kalau nggak update ya nggak bisa pakai lagi. Seperti itu. Nah, misalnya kayak pulsa juga ya. Setiap bulan kita harus
eh, top up lagi ya, perbarui lagi. Kalau nggak expire, sama aja kita punya SIM card tapi nggak bisa pakai. Nah, jadi sebetulnya kita terjerat sistem ini ya. Nah, mereka bikin sistemnya sehingga mereka tetap ada pemasukan dan lain-lain. Nah, akhirnya kita yang tadinya sebetulnya nggak butuh, kadang pulsa kita belum habis, tapi masa expired sudah habis. Kadang data kita belum habis, tapi expired sudah habis, kayak begitu ya. Nah, jadi kita tuh sebetulnya terjerat sistem antara sadar dan tidak sadar gitu. Jadi kebutuhan kita akan sesuatu itu ya sebetulnya jadinya di luar kendali kita. Nah, ini juga salah satu cacat dari kesenangan indera ya, objek-objek indera. Nah, kebahagiaan yang didapatkan dari kesenangan indera itu ya, itu kan tidak kekal ya, dan sangat bergantung sama objek eksternal gitu ya. Nah, tapi kebahagiaan yang seperti ini ya, karena tidak kekal dan sangat bergantung sama eksternal ya, itu di luar kendali kita, sangat jauh dari kendali kita ya. Nah, oleh sebab itu, jadi itu jadi cacatnya kesenangan indera ya. Dan itu biasanya kita itu seperti keledai yang di depan hidungnya itu dikasih wortel ya. Kalau kalian masih ingat cerita waktu kita kecil ya, diceritakan begitu. Jadi keledai itu betapapun kuatnya dia lari ya, dia tetap nggak akan mendapatkan wortel yang digantung di depannya itu. Ya. Nah, jadi seperti itu, meskipun kita mendapatkan kesenangan indera, selalu kita melihat kesenangan indera itu jauh. Jadi kesenangan itu sebetulnya enggak akan puas begitu ya. Nah, jadi itu menimbulkan kemelekatan. Kekotoran batin kita bukannya makin berkurang, makin lama makin banyak. Ya, jadi daya tariknya itu berbahaya. Ya, kemelekatannya itu berbahaya. Nah, jadi sebetulnya objeknya sendiri enggak berbahaya ya. Objeknya sendiri sebetulnya benda mati. Ya. Nah, tapi intinya daya tariknya yang berbahaya ya. Terus kekotoran batin kita yang kita tidak, kalau kita tidak bisa melihat cacatnya dari barang-barang ini ya, itu akan menimbulkan kemelekatan-kemelekatan baru. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita bisa melihat cacatnya, kita bisa meredam kemelekatan tersebut ya, meredam kekotoran batin kita, nafsu kita atas barang-barang pemuas kesenangan indera tersebut. Nah, kalau kita bisa merenungkan demikian ya, nah kita bisa jadi muncul samwega ya, kedesakan spiritual ya. Jadi kita itu lebih mau mengembangkan spiritual. Oh, dunia ini udah begitu kacau ya, semua orang mengejar kesenangan indera, oleh sebab itu banyak problem ya. Sebetulnya kan problem di dunia ini apa? Problem di dunia ini sebetulnya kekotoran batin. Nah, tapi berapa banyak orang yang melihat kekotoran batin sebagai sumber problem? Enggak ya, enggak banyak. Hanya Buddha melihat itu 2500 tahun yang lalu, dan murid-murid yang mengaplikasikan, yang mempraktekkan ajaran Buddha itu bisa melihat bahwa problem di dunia ini adalah kekotoran batin. Nah, mereka yang melihat ya bahwa problem di dunia ini adalah kekotoran batin akan berusaha untuk meredam, mengikis kekotoran batin. Ya, karena kebahagiaan kita sebetulnya tidak bisa orang kasih, juga tidak bisa orang ambil dari kita. Nah, begitu juga kesedihan, kemarahan, kebencian juga sebetulnya bukan orang lain yang kasih ke kita. Dan orang lain juga tidak bisa ambil dari kita. Ya, kesedihan itu tidak bisa orang ambil dari kita. Kebahagiaan itu enggak bisa orang ambil dari kita. Ya, kebahagiaan itu terjadinya di dalam batin kita. Dan itu akibat yoniso manasikara atau ayoniso manasikara. Ya, bagaimana kita, sudut pandang kita terhadap segala sesuatu itu yang membuat kita bahagia atau sedih. Ya, objeknya bisa apa aja. Bante bisa aja benci sama gelas ini. Ya, Bante bisa aja benci sama jubah ini. Tapi kalau kita punya perhatian yang bijaksana, ya kita menggunakan objek ini bisa dengan bahagia, ya, dengan merasa puas dan lain-lain.
Nah, oleh sebab itu ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke pikiran kita, bagaimana sudut pandang kita, cara pandang kita. Ya, kalau kita punya pandangan benar, maka pikiran kita akan bahagia, munculnya pikiran-pikiran bajik. Tapi kalau pandangan kita salah, pikiran kita akan muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran tidak bajik. Dan kita akan marah, benci, iri, pelit, sombong, dan lain-lain. Ya. Nah, oleh sebab itu adalah sangat penting untuk mengembangkan kondisi batin yang stabil secara emosional, terus bijak secara batin, ya. Nah, kemudian tenang, stabil, ya, agar kita bisa meredam kekotoran batin dan bisa pelan-pelan mengikis kekotoran batin. Sampai akhirnya kita bisa menyingkirkan kekotoran batin ini setahap demi setahap. Nah, itu cara kedua, ya. Nah, kadang ya pikiran mengembara itu datang dari eksternal, misalnya apa? Suara di luar, ya, atau rasa sakit di kaki, ya. Nah, atau karena fisik kita juga bisa, ya, fisik kita misalnya lagi tidak enak badan dalam kondisi sakit, ya, seperti itu. Nah, atau ada konflik di luar. Nah, ini adalah objek-objek eksternal. Kadang itu di dalam kendali kita bisa kendalikan. Kadang itu di luar kendali kita. Nah, yang sebetulnya objek eksternal itu sungguh-sungguh di luar kendali kita, ya. Misalnya cuaca, kita bisa apa, ya. Nah, terus suara tetangga kita bisa apa, ya. Nah, juga khususnya waktu kita meninggal, apakah kita bisa pilih orang-orang yang kita mau temui dan orang-orang yang tidak mau kita temui pada saat kita mau meninggal? Tiba-tiba aja musuh kita bisa datang, tiba-tiba aja teman kita bisa datang, bisa tiba-tiba aja anak yang durhaka bisa datang. Ya, jadi waktu kita meninggal itu kita nggak bisa mengendalikan apa-apa lagi di luar, ya. Ya, kadang ruangan panas pun apakah kita bisa nyalain AC kalau kita sudah mau meninggal? Ya. Nah, oleh sebab itu karena kondisi batin kita sudah sangat lemah, fisik kita juga lemah waktu itu, ya, makanya dari sekarang kita itu kembangkan keadaan batin yang stabil, apapun yang terjadi dengan eksternal. Tapi intinya adalah bagaimana kita yoniso manasikara terhadap segala situasi dan kondisi yang terjadi sama kita, yang kontak dengan 6 indera kita. Nah, itulah yang kita kembangkan pada saat kita meditasi. Nah, mumpung kita sekarang masih sehat, mumpung fisiknya itu masih kuat, nah kita berusaha melatih batin ini agar bisa stabil, agar bisa tidak emosional, agar bisa bijak, ya, untuk menghadapi momen-momen yang menyusahkan seperti itu, yang sulit seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi yang itu karena objek eksternal, ya, kita harus ingetin batin kita berarti, ya. Nah, ini mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, ya, objek-objek eksternal ini harus kita sebisa mungkin, ya, kita itu tidak hiraukan, ya, acuhkan, kita harus acuhkan. Nah, kecuali kita bisa kondisikan, misalnya apa? Dengan tutup pintu, jadi bisa mengurangi berisik, ya. Nah, tapi ya sebisa mungkin cari waktu yang agak tenang, misalnya, ya. Kalau pemula memang sulit sekali untuk meditasi di tempat berisik, ya. Nah, tapi setidaknya kalau memang tidak ketemu tempat yang memungkinkan, ya kita harus terima apa adanya. Nah, intinya yang kita kembangkan nanti adalah kita bisa meditasi dimanapun, kapanpun, ya, karena waktu kita meninggal lagi nanti, waktu kita sakit nanti, kita tidak bisa banyak mengkondisikan di mana dan siapa, dengan siapa kita berada pada saat itu. Ya, oleh sebab itu mulai dari sekarang kita kembangkan. Kita bisa tekad di dalam batin, ya. Nah, mumpung kita sehat, mumpung kita kuat, ya, kita harus menjaga emosi ini, gitu, ya. Itu adalah memang latihan, ya. Yang namanya latihan pasti sulit, ya. Nggak semua orang bisa ngetik 10 jari langsung. Nggak bisa semua orang bikin bangku, bikin kursi, ya.
Nah, semuanya itu harus ada tahap belajar. Nah, di momen-momen belajarnya ini biasanya memang kita harus berusaha lebih tekun ya, bukan berusaha keras. Ya. Jadi waktu kita meditasi itu sebetulnya usahanya nggak perlu terlalu keras. Nah justru kalau usaha kita terlalu keras ya, itu bisa bikin pikiran kita semakin mengembara. Ya, jadi seolah-olah perumpamannya seperti ini. Kalau kita pegang ikan yang hidup ya, nah kalau kita terlalu kuat apa yang terjadi? Dia akan lepas ya, licin badannya ya, lepas dari tangan kita. Nah, tapi kalau kita terlalu lemah juga ya, tidak cukup kuat, dia juga akan lepas. Nah, jadi takarannya tuh harus pas agar bisa dia itu tidak lepas dari badan kita, dari tangan kita ya. Nah, jadi waktu kita meditasi juga seperti itu ya. Karena masih baru ya, jadi kita belum terampil. Kalau lepas-lepas itu sudah biasa ya, nggak masalah ya. Meditator pemula yaitu pasti lepas-lepas pikirannya, pasti mengembara, itu biasa. Nah kalau kita bisa menerima kenyataan itu ya, nah kita enggak marah-marah, kita enggak menyalahkan diri sendiri, juga kita jadi tidak stres sendiri gitu, enggak banyak tekanan waktu kita meditasi. Nah itu penting sekali ya, khususnya di awal sikap pada saat bermeditasi itu sangat penting ya. Nah jadi sebetulnya pada saat kita meditasi ya, kita tuh harus rileks. Secara fisik kita harus rileks, secara batin pun kita harus rileks ya. Oleh sebab itu untuk pemula di tempat yang banyak stresor ya, yang berisik sekali, terus banyak orang kular gilir ya, terus aktivitas terus banyak tanggung jawab gitu ya. Nah, untuk pemula akan sulit sekali ya untuk mengembangkan batin yang stabil pada saat itu. Nah, oleh sebab itu pemula lebih baik cari tempat yang tenang ya. Nah, terus waktu yang longgar ya, memang free, waktu free yang kita bisa prioritaskan untuk meditasi. Nah, jadi waktu dan tempat juga penting. Nah, sikap waktu meditasi juga penting ya. Jadi fokus ke objek nafas itu ya, harus dengan pikiran yang tenang, terus tapi juga tidak boleh terlalu nyaman badannya ya, jadi duduk harus tetap tegak ya, nggak boleh nyender. Atau jangan berbaring, untuk pemula jangan meditasi berbaring ya. Nah berdiri boleh, berjalan boleh, duduk boleh. Nah kalau duduk jangan nyender ya. Nah terus badan ini harus tetap tegak tapi tidak tegang ya. Nah kalau tegang nanti banyak hambatan-hambatan waktu meditasi ya. Nah jadi pikiran itu harus tetap rileks. Nah fokus ke nafas ya, seperti kayak kita itu ngajarin anak-anak jalan ya. Waktu balita kita ajarin jalan, nah kita itu harus lepas, kita nggak bisa pegangin terus ya. Nah kita pegangin terus itu seolah-olah kayak kita berusaha mencengkram nafas. Nah pada saat itu nggak boleh ya, jadi kita harus lepasin. Anak itu harus jalan sendiri ya. Nah tapi waktu dia oleng, kita baru tahan. Nah tapi kita juga nggak dorong dia ke samping sebelahnya. Ya. Kita hanya tahan aja, biar dia balik lagi ke posisi tegak. Terus dia berusaha jalan lagi. Nah terus kita lepas lagi. Nah sama, jadi waktu kita meditasi nafas ya, kita amati saja nafas itu ya. Jangan kita kendalikan, ya. Jadi kita hanya nafas itu biarin ngalir sendiri. Kita hanya amati seperti kita itu penonton, ya. Bukan kita yang bernafas, tapi kita menonton nafas. Nah kita cuma masuk keluar. Kita sadari saja. Nah sebetulnya tidak sulit kalau kita tahu caranya ya. Hanya rileks seperti itu. Tahu masuk keluar. Nah tapi jangan sampai tidak tahu apa yang terjadi sama dia ya. Nah kalau kita tidak tahu ya, itu kayak kita bengong. Nah lama-lama tumpul pikiran kita, itu nggak jadi konsentrasi ya. Terus pikiran mulai jadi mengembara atau ketiduran. Ya, oleh sebab itu kita harus selalu tahu apa yang terjadi. Oh, oleh sebab itu lebih baik kita mencatat dalam batin ya.
pencatatan dalam batin itu penting untuk bisa mempertahankan kesadaran kita, untuk mempertahankan bahwa kita tetap tahu apa yang terjadi dengan nafas. Ya. Jadi masuk, keluar, masuk, keluar. Nah setidaknya catat masuk keluar gitu. Nah itu membantu untuk mempertahankan kesadaran kita ya, agar selalu tahu apa yang terjadi dengan nafas, ya objek meditasi kita. Nah kalau ya cara fokusnya tepat, biasanya itu kita makin lama makin enak rasanya, makin tenang, makin rileks. Nah itu udah meditasi yang benar. Ya. Jadi kalau meditasi itu makin tegang, makin stres ya, pikiran makin banyak mengembara, nah itu meditasinya masih belum benar. Ya. Berarti cara fokusnya mungkin masih salah. Ya. Nah sebetulnya waktu kita merasa makin tenang, makin enak, makin nyaman, nah itu seolah-olah sudah ada lemnya. Jadi waktu kita makin lama makin tertarik sama meditasi. Nah pada saat kita galau, gelisah dan lain-lain, pada saat kita stres, nanti pikiran kita mau cari meditasi, kita mau meditasi. Kenapa? Karena kita merasakan ketenangan pada saat kita meditasi. Nah itu ya, jadi waktu pikiran sudah mencari sendiri meditasi, nah balik lagi, dia jadi butuh meditasi. Nah waktu itu pikiran semakin tidak mudah mengembara. Nah jadi ada banyak cara untuk mengembangkan fokus ya, juga untuk mengurangi pikiran-pikiran yang mengembara. Sebetulnya Bante masih banyak cara-cara lain ya, tapi pendekatannya berbeda ke setiap kasus yang berbeda. Oleh sebab itu, itulah manfaat dari guru pada saat membimbing seorang meditator, seorang yogi di bawah supervisor gurunya ya, khususnya pada saat momen-momen intensif, retreat intensif gitu ya. Nah jadi kalau ada masalah apa, nanti gurunya kasih masukan apa. Kalau ada masalah begini, gurunya akan memberikan nasihat yang lain. Nah jadi tergantung kasusnya. Ini hanya Bante secara umum saja ya, kasus-kasus pikiran yang mengembara. Nah itu juga cara-cara untuk mengatasi pikiran-pikiran yang mengembara secara umum. Ya. Jadi kalau Anda mau ada kasus-kasus di luar ini, Anda bisa diskusi secara pribadi sama guru-guru meditasi. Ya. Sadu, sadu, sadu.